Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati Bapak Sekda mewakili Pak Gubernur, Bapak Karo Pemerintahan Provinsi Nusa Tenggara Timur beserta jajaran, Bapak Karo Pemerintahan dan Kesra Provinsi Bali yang hadir di tempat beserta jajaran, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, mohon izin tidak menyebutkan nama dan jabatan, mudah-mudahan tidak mengurangi rasa hormat saya kepada Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian, baik yang hadir di offline maupun di online, pada kesempatan ini ada beberapa hal yang akan disampaikan oleh Sekber terkait dengan rencana kerja kita hari ini. Bapak Ibu sekalian, tujuan pokok dari rapat gabungan adalah untuk menghasilkan rencana aksi dari PKS-PKS yang sudah ditandatangani beberapa waktu yang lalu, seperti yang disampaikan oleh atau diarahkan oleh Pak Sekda tadi. Hari pertama, kita akan membahas 6 PKS yang OPD yang hadir disesuaikan dengan OPD yang menandatangani PKS tersebut. Hari kedua juga kita akan melaksanakan rencana aksi untuk 6 PKS, dan kemudian yang terakhir hari ketiga pada hari Jumat itu akan ada finalisasi beserta penandatanganan berita acara rencana aksi. Oleh karena itu pada kesempatan ini kami juga mengharapkan nomenklatur dan nama-nama OPD beserta tanda tangan dari kepala OPD masing-masing bagi yang tidak hadir di lokasi. Nah, teknisnya pada hari ini akan dibagi setiap PKS itu pembahasannya dalam ruang virtual Zoom masing-masing. Jadi ada 6 virtual Zoom yang akan kami gelar, dan secara otomatis nanti para peserta Bapak Ibu sekalian itu akan dikelompokkan berdasarkan PKS yang terkait. Dalam ruang Zoom itu nantinya akan didampingi oleh tim Sekber, ada operator dan juga ada tenaga ahli yang ditentukan, dan akan dipimpin oleh Kepala Dinas dari OPD Provinsi NTB terkait dengan tupoksi dari PKS-nya itu sendiri. Jadi mohon kiranya Bapak Ibu sekalian dapat menuangkan ide-ide kreatif, ide-ide yang terbaik, sehingga rencana aksi yang muncul itu merupakan produk optimal dengan mengedepankan ciri khas dari kerjasama, yaitu adanya eksternalitas. Nah, pembahasan dibagi berdasarkan ruang Zoom tadi yang langsung dihadiri oleh masing-masing peserta. Oleh karena itu kami juga mengingatkan kembali kepada para peserta untuk menyesuaikan username-nya di ruang ini melalui informasi yang sudah kami sampaikan, sehingga para operator itu dapat kemudahan untuk langsung mengelola itu. Nah, hadir di sini sudah terlihat ada 156 username, sehingga nanti otomatis beberapa saat ke depan itu akan langsung masuk ke ruang virtual Zoom masing-masing. Di sana akan hadir Bapak atau Ibu Kepala Dinas yang menangani masalah PKS bersangkutan. Demikian arahan dan beberapa pengumuman dari kami. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat Ibu Bapak Ibu sekalian, dan selamat bekerja. Waktu yang diperlukan di sini juga kita gelar sampai jam 3 sore untuk masing-masing room, sehingga Bapak Ibu sekalian punya waktu yang cukup lama untuk membahas lebih rigid, sehingga kegiatan-kegiatan itu nyata dan dapat dilaksanakan dengan baik untuk tahun 2023. Demikian yang saya bisa sampaikan.
Mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak Ibu sekalian. Apa suara saya terdengar dengan baik? Halo? Terdengar, Pak. Terdengar Pak, sudah ada. Halo? Jelas, jelas. Operator, suara saya terdengar dengan baik? Dengan baik. Sudah terdengar. Halo? 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 Selamat pagi, Bapak Ibu sekalian. Pagi, Pak. Pagi. Selamat pagi Pak. Baik, ini sudah hadir 16 peserta kita ada dari Bali, Banten, DIY, ya, terus beberapa provinsi yang saya lihat sini. Mohon izin Bapak Ibu sekalian, ya Bapak Ibu sekalian, kita bisa mulai. Kebetulan tadi saya dapat mandat dari Kepala Dinas DPM PTSP NTB, Pak Muhammad Rum, untuk bantu untuk memoderasikan kesempatan di ruang TSP ini. Nah, oke. Ini hadir dari, kalau berkenan boleh tampilkan videonya Bapak Ibu sekalian. Supaya lebih atraktif gitu. Oh, ada Ibu Heni dari Jogja, Bu. Oke, selamat pagi, Bu. Masih online, masih mute ya. Kita punya waktu cukup lama, nggak apa-apa. Jadi kita bisa pelan-pelan saja gitu ya, supaya nanti lebih smooth. Kemudian dari Jawa Tengah, Pak Fajar. Ya, Pak. Siap, Selamat pagi, Pak. Pak. Ya, pengen lihat wajah terbaiknya, Pak. Sudah, Pak. Siap. Ibu dia, ya. Oke. Dari DKI, Ibu Mega ya. Ibu Mega ya. Pak Mega atau Ibu Mega ya? Ibu Kemudian Mega dari siap bersama teman-teman yang lain ada. bersama teman-teman. Ya, dengan Ibu Ya. Dian. Nah, saya diberi tugas untuk mandu, Bu. Mudah-mudahan diskusinya bisa terarah gitu ya. Jadi kita punya waktu cukup lama, Bapak Ibu. Halo. Ada kesulitan di peralatan semua. Jadi ini ada Bapak Ibu sekalian, hari ini kita punya target. Sebentar, saya tampilkan dulu ya. Saya tampilkan saja tentang penanaman modal ya. Ya. Ya, share ya Bapak Ibu. Saya share. Ini adalah target kita hari ini. Ini. Ya. Ini Bapak Ibu. Ya. Halo. Bagaimana Ibu? Sebentar saya cari.
Halo. Ya, halo. Oh, ini nggak ada. Halo, halo Bapak Ibu. Apa suara saya terdengar dengan baik? Ini aku siapa kamu? Ya. Halo, terdengar Pak, terdengar dengan baik. Sudah. Baik. Sebentar saya lihat dari ada Ibu dari Jawa Barat dengan Jawa Barat ada hadir? Jawa Jawa Barat Barat ada Pak. ada ya. Oke, Ibu Heni dari Jawa Tengah ada, DKI ada. Kemudian dia oke. Bapak Ibu sekalian, pertanyaan pertama barangkali saya mau menyamakan dulu, mohon izin. Ini untuk apakah Bapak Ibu sekalian sudah mengirimkan rencana aksi sebelumnya di masing-masing provinsi? Sudah ya, sudah. Oke. Kemudian dari mana tadi Ibu? Mohon maaf. Dari Jawa Tengah, Ibu Ratna ya. Saya izin mencatat dulu ya, sebentar ya. Oke. Bisa kita mulai ya, Bapak Ibu sekalian ya. Jadi mohon dari Bapak Ibu yang dari DKI bisa menampilkan videonya. Oh, dari DKI ada? Mohon sedikit apa namanya? Bapak Ibu dari DKI ada dari DKI? Jadi teknisnya seperti ini Bapak Ibu sekalian ya. Jadi ini ada tabel ya, ada form yang harus kita isi ya. Ini kita isi berdasarkan provinsi ya. Jadi nanti akan saya pandu, kita mulai dengan di masing-masing provinsi gitu. Sehingga kita harapkan rencana aksi itu bisa terrekap dengan baik. Walaupun pada prinsipnya Bapak Ibu sebagian dari Bapak Ibu sudah mengirimkan apa namanya rencana aksi, tapi perlu kita kumpulkan dalam satu dokumen ya. Yang ini ya. Mohon dari DKI barangkali kita awali dari DKI dulu. Dari DKI sudah menyimak? Sudah menyimak? Apakah sudah menyimak di DKI? Tidak. Kita lanjut ke Jawa Barat, Pak. Jawa Barat. Bapak Ibu dari Jawa Barat. Halo? Halo? Tidak ada. Halo Pak Suwarno. Ya. Ya.
Iya, 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 iya. Ya. Ada ya Jawa Barat ya. Baik Pak. Jadi begini mekanismenya Bapak Ibu sekalian. Saya perlu kenalkan dulu. Saya Suwarno ya. Jadi sebenarnya saya dari Sekber. Jadi kebetulan tadi dari Kepala Dinas eh, DPM TSP Nusa Tenggara Barat ada apa namanya rapat yang harus diikuti dengan DPRD sehingga eh, memberi tugas ke saya untuk membantu untuk mengelit acara ini khususnya di room ini untuk menghasilkan tadi rencana aksi gitu ya. Jadi mohon izin sekali lagi ya supaya nanti apa namanya acara ini bisa berjalan dengan baik dan waktunya juga nggak terlalu lama. Kita apa namanya kita coba samakan persepsi kita bahwa nantinya pada hari ini kita akan membuat berita acara tentang rencana aksi. Walaupun rencana aksi itu sudah pernah dikirimkan oleh Bapak Ibu sekalian. Tapi dari pengalaman kami lihat di dokumen yang dikirim itu tidak tidak masing-masing provinsi punya format yang berbeda-beda. Sehingga kita sepakati bahwa pada hari ini kita ingin membuatkan satu format khusus yang tinggal mengisikan apa saja yang menjadi rencana aksi dari masing-masing provinsi gitu. Sebaiknya ini saran dari kami bahwa rencana aksi itu walau yang dikirim kemarin itu lebih banyak adalah rencana lokal, aksi lokal misalkan dari provinsi masing-masing. Nah, kita coba untuk merumuskan apakah ada apa namanya irisan dari masing-masing program yang sama. Oleh karena itu kita coba kumpulkan dulu dalam satu. Oke. Oh, sorry. Ini di hostnya. Nah, kita kumpulkan dari masing-masing provinsi sehingga nanti mohon kerjasama dari Bapak Ibu sekalian kita coba masukkan ke dalam tabel sehingga nanti hasil akhir bisa kita lihat gitu. Bisa kita mulai ya Bapak Ibu sekalian? Oke. Saya akan mulai dari yang tadi saya akan saya tampilkan kembali ya rencana aksi ini. Jadi, kita mulai dari Provinsi DKI Jakarta. Apakah ada yang hadir? Provinsi DKI Jakarta? Izin Pak, ya Pak. Kami dari DKI Jakarta. Ya, siap Ibu. Mohon izin Bu, bisa disampaikan apa saja yang sudah menjadi rencana aksi dari apa namanya PTSP di DKI Jakarta Bu. Nanti tinggal saya ketikkan aja gitu ya. Izin Pak, mohon maaf sebelumnya apa ada rapat sebelumnya ya Pak? Karena saya juga ini belum tahu juga nih. Oh iya, ya. Gitu. Ya. Jadi memang di apa dinas penanaman modal dan perizinan satu pintu ini kita belum pernah ada rapat awal ya. Tapi di PKS-nya ada gitu loh. Makanya kita lampirkan PKS-nya itu, kemudian kira-kira program yang ada di masing-masing sektor itu apa? Masing-masing provinsi. Nanti baru kita kumpulkan semuanya, kita rumuskan menjadi satu aksi yang bersama. Atau untuk sementara untuk dari DKI, apakah halo? Izin Pak, iya Halo? kita ikutin dari provinsi lain dulu kali Pak. Maksudnya tuh bagaimana gitu kali ya Pak? Rencana aksi apa maksudnya? Sektor apa yang harus kita siapkan seperti itu mungkin? Apa bahan-bahan yang akan siapkan? Oh gitu. Ya, kita ikutin. Ya. Boleh di skip dulu nggak Pak? Saya tampilkan dulu ya apa namanya PKS tanda tangani ya supaya bisa memberikan gambaran ya. Iya benar-benar. Ya, sebentar. Ya. Ya. Saya akan tampilkan dulu. Nah, ini PKS-nya ya Bu. Nah.
Ya. Saya akan tampilkan ini kembali sebentar. PKS tentang nelayan. Ini adalah PKS yang sudah ditandatangani ya oleh Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan TSP Provinsi DKI, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Lampung, Bali, Lampung, NTB, Banten, Nusa Tenggara Timur ya pada tahun 2019. Memang setelah itu kita kan terserang COVID ya, terserang COVID sehingga kita tidak lagi banyak bergerak untuk menindaklanjuti ini. Gitu. Nah, ada beberapa hal memang dari beberapa teman di provinsi ternyata petugas atau pejabatnya sudah berganti, gitu ya. Kemudian juga ada beberapa hal, misalkan nomenklaturnya sudah berubah, sehingga ada kesulitan dalam menindaklanjuti ini, gitu ya. Tapi paling tidak pada hari ini kita coba untuk mereview kembali PKS yang ada. Kalau misalkan kalau saja nanti ternyata tidak ada rencana aksi, maka kita bisa berkesimpulan bahwa PKS itu kita drop saja gitu ya. Jadi nggak perlu lagi ada PKS itu gitu. Jadi tujuannya untuk itu. Sehingga kita ini di sekretariat banyak sekali PKS yang tidak ada tindak lanjutnya gitu. Nah, ini menjadi catatan para pimpinan di daerah gitu. Oleh karena itu pada kesempatan kita coba mereview kembali apakah PKS ini masih valid atau tidak. Kalau tidak ya kita sepakati untuk kita drop saja gitu. Sehingga tinggal dari sekretariat tinggal memberikan laporan ke masing-masing gubernur bahwa ada beberapa PKS yang tidak bisa kita telanjutkan atau tidak relevan lagi gitu. Nah, oleh karena itu ini kita lihat kembali gitu. Makanya kami mengundang Bapak Ibu sekalian pimpinan di lingkungan PTSP ini untuk melihat kembali itu. Apakah ada ini manfaat atau kira-kira yang bisa dituangkan kembali atau diteruskan terkait dengan kerjasama. Saya akan mulai dari ruang lingkup saja misalkan ya. Ruang lingkup perjanjian kerjasama ini adalah koordinasi perencanaan pelaksanaan pengendalian program penanaman modal sektor pariwisata. Nah, terdiri mulai dari penyusunan data penanaman modal sektor pariwisata, promosi dan seterusnya. Makanya ini dokumen ini kan sudah kami kirim juga ke masing-masing peserta, sehingga tinggal kita lihat apakah ada dari provinsi masing-masing peserta ini yang bisa atau melaksanakan kegiatan atau aksi yang bisa dikerjasamakan. Kalau misalkan kembali lagi, kalaupun misalkan tidak bisa, yang tidak perlu dipaksakan juga gitu loh. Artinya tinggal kita berikan narasi nanti keterangan bahwa ini kita bisa drop untuk kita ganti dengan PKS yang lain gitu ya. Jadi memang ini belum pernah dibahas sebelumnya. Tapi kami berharap Bapak Ibu sekalian yang hadir ini punya waktu yang cukup, misalkan beberapa jam belakang nanti untuk bisa kita lihat lagi apakah ini masih layak atau tidak. Itu pertanyaan yang paling mendasar gitu sebelum kita menurunkan ke dalam bentuk rencana aksi gitu. Saya pikir itu yang lebih rasional ya, karena daripada lama-lama membahas sesuatu yang tidak kita tidak jelas gitu, lebih baik ya itu. Makanya kita undang para kepala pimpinan OPD gitu. Walaupun kenyataannya ya banyak yang diwakilkan gitu. Demikian ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini adalah
teknologi apa namanya infrastruktur kita masih banyak gangguan ya. Nah, ini. Tapi nggak apa-apa, kita lanjut ya Bapak Ibu sekalian ya. Baik, mohon izin Bapak Ibu saya lanjutkan. Jadi kembali tadi, kalau memang dirasakan ada PKS ini ada eksternalitasnya, ada manfaat untuk dikerjasamakan, monggo kita tuliskan itu. Nggak perlu banyak-banyak loh. Nggak perlu misalkan setiap provinsi harus kerjasama, nggak juga. Karena di konsep di MPU itu memang memayungi 10 provinsi, tapi tidak harus juga 10 provinsi terlibat gitu ya. Jadi kalau misalkan pada saat ini untuk tahun 2023 Bapak Ibu dari provinsi itu belum ada rencana kerjasama, nggak apa-apa. Asal kita tuliskan, nanti kita narasikan apa namanya untuk nanti kita diskusikan lebih jauh gitu. Tapi untuk hari ini seperti itu targetnya. Kalau memang ada saya akan mulai tadi. Saya mohon dari masing-masing provinsi untuk bisa, karena di data saya juga ada beberapa provinsi yang sudah mengirimkan itu ya. Saya coba tampilkan dulu ya. Ini ada di PKS 85 yang kita bahas hari ini tentang penanaman modal pariwisata, memang belum ada satupun dari provinsi yang mengirim. Ya. Jadi barangkali ini catatan terakhir saya ya. Nah barangkali ada update terbaru yang saya juga nggak monitor. Jadi mohon sekarang pada kesempatan ini kita isikan saja gitu, kira-kira apa, nanti baru apa namanya kita perbaiki dengan apa namanya dengan diskusi yang lebih jauh gitu ya Bapak Ibu sekalian. Baik, saya kembali ke rencana aksi. Saya buka sajalah apa namanya, barangkali dari Bapak Ibu sekalian yang sudah siap ya, silakan saja raising hand gitu ya, kira-kira supaya nanti tidak menunggu yang lain. Silakan. Atau ada yang perlu kita diskusikan sebelumnya supaya kita punya persepsi yang sama. Silakan Bapak Ibu sekalian. Izin Pak Warno, saya Karina dari DPM PTSP Jabar. Ya. Mungkin bisa menyampaikan terlebih dahulu, Pak. Siap, Bu. Ya, terima kasih Pak Warno. Mohon maaf Pak sebelumnya kalau untuk PKS yang dengan MPU ya Pak yang tadi Bapak sampaikan itu, yang tadi Bapak tampilkan. Ya, MPU. Ya, sejujurnya saya juga baru lihat nih Pak bahwa ada PKS yang ditandatangani bersama ya Pak Jawa Barat dengan Kadis DPM PTSP lainnya gitu, khusus untuk sektor pariwisata, karena kami sendiri dari DPM PTSP sudah ada PKS dengan NTB Pak yang memang kita tanda tangani secara langsung waktu itu di Jawa Barat Pak. Kalau untuk rencana aksinya, kalau untuk rencana aksinya juga sudah kita detailkan di PKS yang sudah kita tanda-tangani waktu itu Pak. Kita sudah detailkan rencana aksi sampai dengan 2025, karena PKS-nya itu ditandatangani 2021, jadi kita punya rencana aksi sampai 2025 yang udah kita bahas dan kita tanda tangani. Malahan satu dari rencana aksi itu bisnis meeting yang kita lakukan pada saat sekaligus saat MotoGP di Mandalika itu Pak. Jadi kita
sekalian ada Iya, business meeting iya, saya paham. Kadin dari NTB dan Iya, Kadin iya. dari serta pelaku usaha di sektor pariwisata memang sudah melakukan business matching ke sana. Jadi sebetulnya kalau rencana aksi kita sudah ada di PKS antara DPM PTSP-nya langsung. Iya. Ya, rencana aksinya juga sudah ada di situ, cek lengkap, dan bahkan kita juga sudah melakukan yang di rencana aksi, khususnya yang terkait business meeting. Mungkin untuk tahun depan juga rencananya Ya. kita akan mengundang seluruh provinsi yang ada kerjasama dengan Jawa Barat untuk melaksanakan koordinasi dan business meeting, mungkin seperti itu, Pak. Jujur kalau yang sama MPU ini malah saya baru lihat, Pak. Boleh di-share, Pak? Belum ada ya, Bu ya. 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 Kami terima kasih. Baik, terima kasih Bu informasinya Bu. Makanya kita agak tersendat ya karena apa namanya, memang ini kelihatannya tidak terinformasikan dengan baik ya. Jadi bisa dipahami gitu. Ya itu karena kita juga terlambat 2 tahun Bu. Kita nggak apa namanya, kita bersama kan kita nunggu COVID ini reda dan ini juga baru mulai. Nah, pada saat mulai ini kita coba inventarisir mana yang bisa dikembangkan. Apakah kondisi seperti ini sama dengan Bapak Ibu yang lain? Saya mau tanya dulu. Artinya kondisi tadi yang disampaikan Ibu Karina ya, Bu Karina ya, Jawa Barat ya. Apakah seperti itu kondisinya? Nah, kalau kondisinya seperti itu, maka kita bisa simpulkan sebetulnya ya, kita simpulkan bahwa PKS itu mestinya lebih atau diupdate ya, sehingga rencana aksinya bisa lebih konkret gitu. Walaupun antara provinsi dengan provinsi itu sudah ada gitu ya. Atau ruang lingkupnya itu diperbarui terkini gitu. Ya. Bagaimana menurut Bapak Ibu sekalian yang ada gitu? Silakan saja kita brainstorming dulu lah ya, supaya nanti kita punya kesamaan gerak gitu. Silakan dari Jawa Tengah ini ada Pak Fajar. Coba Pak Fajar, gimana Pak Fajar? Silakan Pak Fajar. Terima kasih atas waktu yang diberikan pada kami, Pak. Benar sekali apa yang disampaikan Bu Karina tadi, Pak. Jadi untuk MPU itu kecenderungan yang ada di lapangan bahwa orang yang mengawal itu kadang-kadang berbeda, Pak. Itu yang menyebabkan kita tidak ada kontinuitas atau keberlanjutan. Pertama, pada saat di tahun 2019 yang hadir si A, tetapi sekarang mungkin si B. Jadi kita terkadang lack informasi di situ. Kemudian yang kedua, Pak, apabila mempelajari PKS yang ada, itu kami agak kesulitan, Pak, ketika menyusun rencana aksinya. Ya. Baik. Halo? Lanjut, Halo, Pak. Pak. Ya, kami agak kesulitan menyusun rencana aksinya. Suaranya terputus atau gimana, Pak? Silakan. Ya. Halo, Pak, sudah terdengar? Sudah saya simak. Oke. Kami agak kesulitan dalam menyusun rencana aksinya karena di situ sudah sudah terkotak-kotak di sektor pariwisata saja. Jadi seperti yang dialami oleh beberapa teman-teman di DPM PTSP anggota MPU itu, mungkin beberapa teman-teman di DPM PTSP sudah melakukan kerjasama yang itu tidak tersurat gitu. Jadi kerjasama beberapa program antar DPM PTSP yang tidak perlu dengan PKS, tapi sebenarnya itu sudah berjalan. Sehingga kalau hemat kami, Pak, mungkin ini perlu ditinjau ulang terkait dengan sektornya saja, Pak. Demikian, Pak. Terima kasih. Ya, baik Pak Fajar, terima kasih. Atur nun. Sun. Dari Jawa Tengah sudah, saya lihat dari DIY Bu Heni. Coba Bu Heni, suaranya Bu Heni. Terima kasih atas
atas waktunya. Assalamualaikum Siap, Bu warahmatullahi Eniki. wabarakatuh. Monggo, Bu. Ya, Waalaikumsalam saya kira warahmatullahi DIY wabarakatuh. pun juga demikian posisinya sama. Jadi memang informasi MPU ini juga baru kemarin itu kita dapatkan, kemudian PKS-nya pun juga baru tadi pagi kami peroleh. Jadi kalau kita harus, saya kira sama nih posisinya, Pak. Jadi kalau terkait dengan pariwisata mungkin siap. kita harus koordinasikan dengan pariwisata juga. Kalau kegiatan yang ada di DPPM sendiri itu hanya kegiatan-kegiatan lokal saja, jadi belum terkait dengan kerjasama antar provinsi. Baik. Terima kasih. Ya, message-nya tertangkap, Pak. Sudah tertangkap message-nya. Kita geser dulu ke DIY, terus ke Jawa Timur. Ada yang dari Jawa Timur? Teman-teman dari Jawa Timur, apakah monitor? Jawa Timur belum. Kalau gitu kita ke Bali dulu, boleh? Bali ada Pak Agung. Pak Agung monitor, Pak Agung. Pak Agung monitor. Kita lanjut dulu. Dari NTB, teman-teman NTB monitor. Ada dari NTB? Ternyata di belakang saya. Bicara deh, Bu. Silakan speak up. Ya, silakan Bu. Walaupun di belakang saya nggak apa-apa. Makasih Pak Warno. Jadi kami sudah berdiskusi dengan Pak Kadis untuk program kegiatan sesuai dengan ruang lingkup yang ada di PKS itu. Ini ada 5 Pak program kegiatan kami yang sudah kami buat dan termasuk dengan pelaksanaannya sampai dengan TW-TW-nya. Jadi di sini antara lain penyusunan data profil penanaman modal sektor pariwisata di Pulau Sumbawa, Pak. Itu insya Allah kita akan laksanakan di triwulan pertama. Oke. Untuk promosi bersama potensi peluang penanaman modal sektor pariwisata di NTB dalam bentuk rapat koordinasi bersama anggota MPU dan diimplementasikan dalam bentuk pameran. Siap. Ini maksudnya ada forum investasi, Pak. Ada forum investasi, kalau bisa kita akan mengundang para investor, nanti anggota forum ini akan mempromosikan potensi-potensinya yang ada. Ini insya Allah kita akan laksanakan di triwulan kedua, Pak. Yang ketiga, sharing informasi regulasi sistem perizinan sektor pariwisata dalam rangka penyusunan peraturan gubernur tentang standar operasional pelayanan dan standar pelayanan publik. Memang kami berbagi di kantor, itu ada di perizinan dan ada di penanaman modal, Pak. Ini akan dilaksanakan triwulan kedua. Yang berikutnya, sharing informasi terkait hasil pengawasan pengendalian sektor pariwisata. Biasanya kami melaksanakan pengawasan dan pengendalian itu nanti hasilnya itu apa yang menjadi temuan kami, apa yang menjadi reward kami di lapangan setelah kami melaksanakan pengawasan khusus untuk investasi pariwisata. Ini biasanya kami laksanakan triwulan pertama sampai ke triwulan ketiga, Pak. Yang terakhir, pengembangan kerjasama kemitraan antara pelaku usaha sektor pariwisata, inventarisasi pelaku usaha kecil yang ada di NTB, pendampingan perizinan berusaha, program uang kemitraan. Ini kita terus melaksanakan kemitraan dengan pelaku usaha akan berlaku OSS RBA itu, Pak Warno. Mungkin itu beberapa ini kita akan laksanakan di triwulan pertama sampai triwulan keempat. Di situ bentang waktunya kita laksanakan. Mungkin itu dulu Pak Warno, program dan kegiatan yang ada di Jawa Barat yang bisa kita kerjasamakan dengan provinsi yang lain. Terima kasih Pak Warno.
Baik, baik. Terima kasih Bu. Bu, terima kasih Bu. Walaupun Ibu di belakang saya ngomongnya ke depan aja Bu ya. Jadi mohon nanti disampaikan Bu ya, apa namanya dokumennya ke kami ya, sehingga nanti kita bisa olah nanti untuk bahan laporan untuk pimpinan gitu ya. Baik, saya kembali lagi ke teman-teman di Bali tadi, mana Bali? Ada yang mewakili Bali? Silakan Ibu, silakan Ibu. Kelihatan di rumah ini Bu ya. Selamat pagi. Pagi Ibu, di rumah ini Bu. Ya, ya. Silakan. Kebetulan Bapak ada Silakan Bu. Saya mewakili untuk kita Provinsi Bali belum ini untuk PKS itu Pak Suwarno. Dan untuk kegiatan yang sudah dilaksanakan Provinsi Bali, kita sudah melaksanakan untuk kajian endek, kajian kayu. Di samping itu pengembangan investasi juga videonya kita sudah laksanakan. Demikian Pak, terima kasih. Oh siap. Ya. Bu, kalau ada apa namanya progres atau rencana aksi yang sudah didokumentasi bisa dikirim ke kami ya Bu ya. Siap, Pak. Sekber gitu ya. Supaya nanti kita kan punya waktu sebetulnya di rapat kerja gabungan ini 3 hari ya, 3 hari. Jadi kalau misalkan hari ini nggak selesai gitu ya, dokumennya bisa dikirim ke kami. Nanti hari ketiga kita evaluasi gitu kan bisa gitu ya. Jadi bisa ada kesempatan Bapak Ibu sekalian untuk apa namanya koordinasi dengan pimpinan OPD. Kira-kira apa yang mau kita apa namanya jadikan rencana aksi di tahun 2023. Ya kalau kondisinya seperti tadi saya lihat kan baru dapat PKS-nya bahkan belum tahu apa namanya what's going on ya. Nah, jadi ya kita nggak bisa juga apa namanya memaksakan penulisan rencana aksi gitu. Jadi saya pikir anggap saja sebagai brainstorming ya. Yang penting kita tahu bahwa memang ada PKS yang barangkali bisa kita kerjasamakan apa. Jadi kalau ada dokumen silakan dikirim ke Sekber. Kita masih bisa tunggu sampai dengan hari Jumat Bu. Jadi Jumat nanti kita rekap lalu nanti berkenan apa namanya pimpinan OPD untuk menandatangani berita acaranya gitu ya. Gitu loh Bu. Gitu. Baik kita bergeser ke NTT, barangkali ada teman-teman dari NTT. Tapi masih panjang kalau video kajian. Apakah ada dari NTT yang monitor? Kalau enggak, geser lagi ke bagian barat. Lampung. Teman-teman dari Lampung, apakah monitor? Teman-teman Lampung? Oh, enggak ada juga. Teman-teman dari Lampung, Banten. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Ihsan ya. Betul Pak. Mohon izin. Ya Pak Ihsan, silakan Pak. Betul. Siap, mohon izin Pak tidak pakai kamera karena koneksi di tempat kami kebetulan sedang naik turun Pak. Tidak apa-apa Pak, yang penting suara merdunya ketangkep lah ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya. Sebelumnya sampaikan permohonan maaf Pak bahwa pimpinan kami saat ini sedang ada kegiatan bersama gubernur, jadi menugaskan kami untuk mewakili hadir di forum MPU hari ini. Nah, kemudian perlu kami sampaikan juga bahwa kami juga rada terkaget-kaget waktu kemarin ada dapat surat itu, kok ada PKS, betul kan PKS atau kita kan partai politik kan begitu. Ternyata setelah kita telusuri gitu Pak ya, ternyata memang ada itu kan itu. Kami tadi pagi Pak kita koordinasi dengan Biro Pemerintahan Pak, Biro Pemerintahan. Ya diberitahu Pak ini loh PKS-nya ini yang di NTB dulu yang hadir adalah Pak PLT Kadis Pak Sentot. Saya bilang, waduh terima kasih kalau gitu. Nah kemudian berdasarkan surat yang kemarin dikirim oleh Sekber NPU terkait dengan matrik rencana kegiatan ini,
Mohon izin mungkin baru saat ini kami akan coba susun terus nanti kami konsultan kepada pimpinan Pak. Oke. Oke. Baik Ini Pak Pak, Ihsan, tapi nggak apa-apa. ya, oke. Yang penting Terkait sekarang dengan kerjasama di bidang promosi investasi, Banten mengucapkan siap, terima kasih siap. kepada kakak-kakak tua Pak, ke para kakak tua dari DKI, Jawa Tengah, Jawa Barat yang telah mengundang Banten untuk hadir di acara di Jawa Tengah itu CJIBF, ya, CJIBF, kemudian di Jawa Barat juga Banten Jabar Investment Forum, kemudian di DKI juga Jakarta Investment Forum, yang mana itu menjadi tempat kita untuk belajar bagaimana menghandle dari kegiatan promosi sampai ke realisasi investasi. Artinya salah satu poin di kerjasama itu sudah dilaksanakan oleh teman-teman kakak-kakak kita, saudara kita di Jabar, di Jateng, dan DKI, walaupun kerangkanya waktu itu hanya undangan sebagai peninjau, tapi itu memberi manfaat besar bagi kita untuk bisa kita aplikasikan di Banten di waktu Saya ditendang dari grup tadi. Sementara itu dulu Pak Ketua Sekbernya, Pak Sekbernya, gitu. Mohon izin nanti kita sampaikan lagi dokumennya, ya. Oke. Titip ya, redaksi ya Pak. Jadi kita nanti pada hari penyerahan, pokoknya di ruangan ini sudah bisa mengumpulkan gitu ya, seperti dengan ruangan-ruangan yang lain. Siap. Oke Pak, atur dulu. Baik, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian teman-teman dari DKI, tadi saya lihat banyak dari DKI. Ada dari DKI? Ya, Pak, silakan. izin Pak, hadir Pak. Menampilkan diri. Nah, ya Mbak ini. Oke. Silakan Mbak Kiki ya. Ya, terima kasih Pak Suwarno atas kesempatannya. Saya Kiki dari DPMPTSP, khususnya di bagian Jakarta Investment Center. Jadi memang seperti mungkin teman-teman dari provinsi yang lain juga kami sebenarnya baru menerima terkait dengan PKS ini sendiri gitu ya Pak ya. Jadi ditambah lagi mungkin di antar pimpinan ini banyak sekali mutasi yang terjadi sehingga ini masih saya baca ini apa ya, dan mungkin dari teman-teman DPMPTSP yang lain juga sama seperti itu Pak. Namun tadi terkait dengan beberapa hal memang kami mencoba gitu untuk terkait dengan kegiatan promosi. Memang untuk daerah sekitar khususnya daerah Banten, Jawa Barat masih kita undang dalam kegiatan-kegiatan terkait dengan investment forum yang dilaksanakan oleh DPMPTSP DKI Jakarta. Namun memang Pak, karena ini mungkin masih baru dan kami sebenarnya belum ada gambaran terkait dengan PKS ini sendiri, jadi kami memang masih belum mengetahui rencana aksi yang akan kami lakukan khususnya di bagian promosi investasi yang sektor swasta di tahun depan gitu Pak. Jadi kami masih belum tahu nih Pak rencana aksinya seperti apa. Tapi mungkin nanti kami juga berkaca, mungkin nanti dari teman-teman yang lain juga mungkin bisa sambil bantu untuk brainstorming kira-kira kalau dari provinsi lain seperti apa gitu ya Pak ya. Nah, mungkin kalau dari saya bisa memahami Bu Kiki. Ya Pak. Nasibnya sama dengan provinsi lain ya. Iya betul. Ini mohon izin Pak, kalau biasanya ini saya bertanya kalau untuk MPU sendiri apakah ada misalkan pertemuan rutin kah atau misalkan seperti apa ya Pak? Karena kan tadi saya dengar kan dari 2019 ya Pak ya. Jadi sebetulnya ya. Jadi memang ada kegiatan rutin sektor per sektor memang kita undang itu ya. Mungkin memang agak lepas untuk yang PTSP ini karena waktunya mendesak sekali, kemarin kita harus ada rapat gabungan, tapi PKS itu kan tetap harus dilihat gitu. Ini kan hikmah buat kita bisa melihat PKS gitu kan. Kan kalau nggak ada ragap ini juga Ibu juga nggak tahu ada PKS gitu kan. Gitu lah. Jadi saya pikir gini, kita masih punya waktu untuk berbuat baik lah paling nggak sampai dengan hari Jumat. Jadi kita kalau misalkan Ibu nanti dengan teman-teman setelah koordinasi dengan pimpinan sektor UPD ya, jadi kira-kira apa yang mau dikerjasamakan, monggo saja karena kita punya waktu masih sampai rapat gabungan sampai 3 hari, sehingga nanti bisa dikirimkan ke kami gitu, ke Sekber gitu ya. Kirimkan ke kontak person yang di dalam surat itu aja gitu. Jadi kita tunggu Bu Kiki ya. Baik Pak, terima kasih. Mungkin Halo, dari masih ya. Ya. Baik, terima kasih juga. Dari teman ada yang lain dari DKI mau nambahin?
Dari Jawa Barat boleh nama Pak Suwarno? Nah, aduh, saya ditendang lagi nih. Halo. Baik, silakan dari Jawa Barat. Jawa Barat, ya Kang. Iya. Ya. Silakan Kang. Atur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Denny Luciana, saya koordinator promosi ya. Sini internetnya. Karin. Kedengaran jelas ya, Pak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jelas suaranya? Silakan. Oh, enggak. Jelas ya suaranya ya? Gimana Pak? Nah. Halo Kang. Halo, kedengaran Pak? Suaranya. Ya. Kedengaran nggak? Iya, udah. Apakah terdengar suara saya? Sepertinya pas suara juga kelempar nih. Halo. Pak Suwarno. Mohon Bapak, mohon maaf. Kelempar Pak ya? Ditendang terus. Sekarang saya pakai jaringan lokal saya aja lah gitu. Oke, siap. Coba Pak. Ya, suara saya kedengaran Pak? Clear banget udah, mantap. Oh, siap. Ya Pak Suwarno, saya itu ikut MPP terakhir sebelum pandemi COVID ya, acaranya di Jawa Tengah. Iya, betul. Ya kan, dan setelah itu vakum ya. Jadi sepertinya kita emang mulai dari nol Pak ya. Tapi meskipun demikian, saya informasikan kalau secara parsial antar provinsi untuk di lingkup dinas PPTSP ya, tadi ada ya. teman-teman sebenarnya sudah berjalan Pak. Berjalan, dari tiap tahun dari Jawa Barat ada yang namanya Java Investment Summit gitu ya. Kita undang teman-teman yang di PPTSP, kita kembali juga saya ke Jawa Tengah ya, ada Sentral Java Investment Business Forum ya, juga sama gitu ya. Jadi intinya kalau secara parsial ya, meskipun kegiatan yang di bawah payung MPU tidak aktif ya karena pandemi, kita berjalan Pak. Alhamdulillah ya. Tapi mungkin MPU sekarang mulai dari nol lagi nih sejak zaman pandemi, harus memperkenalkan lebih ke teman-teman yang lain gitu ya. Iya, stok of name ini ceritanya gitu. Iya betul. Nah untuk Jawa Barat sendiri Pak, tadi sampaikan Bu Karin juga, jadi tahun depan kita emang kita karena udah pandemik beres ya, dan di 2023 kita udah mulai fokus juga melakukan program yang bisa mengundang teman-teman kota kabupaten ya lebih banyak lagi. Dan di 2023 kita ada rencana melakukan rapat koordinasi dan bisnis meeting untuk mitra-mitra Jawa Barat ya. Jadi tidak terbatas, mungkin mohon maaf ya, tidak terbatas kepada mitra yang di MPU, tapi juga mitra kami yang secara personal gitu ya udah bekerja sama. Sebenarnya banyak juga yang ada di MPU gitu. Jadi ada dua nih. Secara MPU kita bermitra, secara personal kita juga langsung bermitra, dan rencananya di tahun depan kita akan undang mereka ke Kota Bandung. Dan tidak hanya rakor Pak. Kalau rakor biasanya makan ya hasilnya seperti kita prediksi ya. Tetapi mungkin ada yang lebih real, kita ada business meeting lah. Jadi diharapkan teman-teman yang undang juga bisa membawa pelaku usahanya biar kita dengan dari Jawa Barat. Saya kira itu Pak, dari Jawa Barat gitu ya. Nah untuk saran kami sama seperti yang lain, untuk uang lingkup di investasi, kenyataannya mungkin tidak hanya terbatas di sektor investasi untuk ya, tapi juga untuk lebih luas lagi. Itu aja mungkin Pak, hatur nuhun. Baik, hatur nuhun Kang Denny.
tadi sudah dari Jawa Tengah. Dari Jawa Tengah. Oh, sudah ya, Pak. tadi Pak Fajar ya. Sudah, Pak Fajar ada tambahan lagi barangkali? Cukup Pak, kalau menurut saya. Cukup ya. Baik. Baik. Dari Bali, tadi ada yang mau masuk Bali? Silakan kalau mau masuk. Cukup Pak. Cukup, baik. Saya benar nggak nih? Tolong dikoreksi kesimpulan hari ini dari yang saya buat bahwa kita kita berikan waktu untuk menyusun rencana aksi sampai dengan hari Jumat pagi ya, untuk diserahkan ke Sekber, nanti Sekber yang akan merekap ke dalam dokumen dan untuk ditandatangani oleh masing-masing berita acaranya masing-masing OPD terkait. Kira-kira betul nggak gitu? Setuju nggak? Dari mulai dari ya. Mungkin boleh di-share dulu MPKS MPU-nya Pak di kolom Oh, chat, bisa kami download. Boleh, sangat boleh Bu, sangat boleh ya. Baik, saya kirim ke ini ya, ke mana? Ke chat ya. Ya, baik, makasih Pak. Baik, terus kembali Bu. Saya kirim ya Bu, for everyone. Sementara ada yang lain? Saya kirim dua file ya Bapak Ibu sekalian, supaya sekalian sama renaksinya ya, sekalian sama renaksinya untuk diisi. Jadi sehingga nanti Bapak Ibu sangat membantu kami untuk merekap ini gitu. Ya, jadi ada dua file yang kami kirim Bapak Ibu sekalian di live chat ini, sehingga bisa dimanfaatkan kira-kira apa ya kira-kira. Ini kan baru rencana aksi Bu, rencana aksi, mudah-mudahan teranggarkan dengan baik, dan kita juga nggak tahu di tahun 2023 kan ada banyak pendapat itu. Jadi jadi kami juga nggak bisa memastikan kondisi 2023 gitu. Tapi yang jelas apa yang bisa kita perbuat hari ini ya kita perbuat hari ini terbaik gitu aja. Begitu ya Bapak Ibu sekalian. Kembali tadi Bapak Ibu sekalian, setujukah ya ini kayak DPR ini. Setujukah kalau misalkan nanti Bapak Ibu sekalian mengisi lembar kerja rencana aksi untuk dikirimkan ke kami sampai dengan Jumat pagi. Ya. Nanti kita untuk menyelesaikan masalah berita acaranya. Silakan dari Jawa Tengah. Setuju tidak? Ya, izin Pak, hanya semacam curhat ya Pak ya. Oh ya, boleh. Ya, mohon izin sebelumnya Pak, tanpa mengurangi rasa hormat, kami sudah mendapatkan PKS dari Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah kami. Siap. Sudah kami pelajari Pak, hanya tadi yang seperti di awal kami sampaikan bahwa dalam PKS ini itu tertulis hanya sektor pariwisata saja Pak. Ya. Nah ini yang mungkin bisa mungkin bisa dijelaskan Pak dari Sekber, apalagi tadi rekan-rekan di DPM PTSP provinsi lainnya menyampaikan bahwa ada pergantian personil nih Pak, yang mungkin perlu penjelasan lebih lanjut lagi, terutama terkait ruang lingkup Pak. Mungkin dalam pasal 3 di situ dijelaskan ruang lingkup ada 5 item, mungkin bisa dijelaskan konkret dulu pada saat menyusun PKS itu bagaimana. Itu saja Pak Panahmaten. Baik, mungkin ini pertanyaan mewakili teman-teman yang lain ya. Kelihatannya demikian ya. Saya gini, yang jelas posisi Sekber itu memfasilitasi kerjasamanya, tidak masuk ke dalam substansinya sebetulnya ya. Lebih baik karena substansi itu diserahkan sepenuhnya kepada OPD yang akan kerjasama, gitu loh. Pada awalnya seperti itu. Karena kalau kita tahu juga masuk ke dalam substansi ya, yang namanya kerjasama kan yang tahu mereka yang bekerja sama.
gitu. Tapi Sekber sendiri bukan berarti tidak tahu, tapi mencoba untuk membatasi gerak gitu. Jadi kalau misalkan gitu, nah kan ada pertanyaan, kalau misalkan ruang lingkupnya tidak memenuhi tidak update gitu ya istilahnya, tidak update, ini bisa diupdate sebetulnya kerjasama itu ya dengan cara mengadendum atau mengganti dengan kerjasama yang baru gitu loh. Gitu loh Mas saya. Jadi tidak perlu harus memaksakan dari PKS yang ada gitu loh Mas ya. Ya kan? Maaf. Jadi kalau misalkan dirasakan oleh teman-teman dalam menerjemahkan PKS yang sudah ada itu tahun 2019 kan, itu sudah tidak relevan, ya nanti kita narasikan gitu loh, narasikan bahwa rencana aksi ini sudah tidak relevan terhadap PKS-nya gitu ya. Jadi nanti diusulkan untuk melakukan update terhadap PKS. Jadi penyusunan rencana aksi ini tidak semata-mata harus menghasilkan tadi dokumen rencana aksi, tapi juga bisa menghasilkan bahwa update dari PKS gitu loh. Tapi tentunya pembahasannya akan lebih panjang lagi gitu ya. Ya nggak apa-apa begitu. Nanti yang penting apapun yang kita miliki hari ini ya, bisa kita sampaikan kepada pimpinan. Masalah penilaian kan tergantung pimpinan gitu. Jadi menurut saya sih disampaikan saja kalau misalkan 10 provinsi ternyata memang nih agak sulit menurunkan PKS ke dalam rencana aksi, ya nanti kita suarakan kepada pimpinan bahwa ini hasil evaluasi kami nggak bisa diturunkan gitu. Demikian saya pikir. Jadi kita tidak perlu harus memaksakan harus muncul rencana aksi sesuai dengan PKS gitu loh, ya kan? Jadi kita realistis saja saya pikir gitu kan, kita zamannya sudah realistis gitu. Daripada kita tulis-tulis yang tidak bisa dipertanggungjawabkan gitu kan. Dan satu hal lagi bahwa rencana aksi itu tidak harus setiap provinsi menulis gitu loh. Ini kan sifatnya kan kerjasama lintas gitu. Jadi kalau misalkan di Jawa Tengah tidak mengusulkan rencana aksi, tetapi di teman-teman yang lain mengusulkan rencana aksi, itu adalah rencana aksi 10 provinsi gitu loh. Jadi ada eksternalitasnya gitu ya. Jadi bukan program lokal yang didaftarkan gitu. Saya pikir itu Pak Fajar ya. Jadi untuk menjembatani adanya kondisi yang tidak simetris lagi gitu dengan yang dulu gitu kan. Apalagi ditanya dinamika organisasi kan nggak bisa kita prediksi gitu ya. Gitu. Barang sekali sekarang ya petugas pejabatnya sudah jadi asisten atau apa kita nggak tahu kan. Jadi agak ini. Demikian Pak Fajar ya. Tapi nanti informasi semua ini kan kerekam, jadi nanti kita summary-kan, kita bahasakan, nanti kita sampaikan lagi ke teman-teman di room ini ya, apakah seperti itu konklusinya ya, apakah ada penambahan lain. Tapi kita punya waktu sampai hari Jumat. Manakala nanti begitu diskusi dengan teman-teman atau pimpinan OPD ada perubahan ya. Saya pikir lebih rasional seperti itu ya Bapak Ibu sekalian ya. Ya ketimbang kita diskusi terus sama-sama tidak bisa. Mohon izin Bapak. Silakan Ibu Heni. Silakan. Untuk bertanya saja karena kami di Provinsi DIY juga sudah ada kerjasama bilateral dengan Jawa Barat dan Jawa Timur. Apakah itu juga menjadi tindak lanjut dari ini? Oh iya. Iya. Jadi gini Bu, dulu udah ada kesepakatan dari pimpinan bahwa program MPU itu nggak perlu harus 10-10-nya tanda tangan, cukup ada lebih dari 2 itu sudah dianggap sebagai program MPU. Karena kan sebetulnya kita tidak mempermasalahkan itu MPU atau bukan gitu, tapi esensinya adalah bahwa ada kerjasama di lingkup MPU gitu loh. Misalkan DKI kan mungkin juga agak sulit juga nyambung ke NTT misalkan, ya kan? Tapi kan ada satu kasus-kasus yang memang melibatkan
hulu dan hilirnya. Tadi katanya Pak, itu mengutip katanya Pak Sekda kan, hulu dan hilir. Jadi ada sebab dan akibat itu. Paling seperti itu Ibu. Jadi monggo saja nanti rencana aksi itu disampaikan ya, saya pikir walaupun tidak melibatkan 10 provinsi. Jadi jangan terpaku pada 10 provinsi. Demikian Ibu. Terima kasih. Yo, sama-sama. Ada yang lain dari Bapak Ibu sekalian? Jadi barangkali ini juga bisa menjawab pertanyaannya Pak Fajar tadi ya. Jadi tuliskan saja, misalkan Jawa Tengah tentu sudah ada kerjasama dengan Jawa Barat, Bali dan sebagainya. Itu disampaikan saja, itu menjadi dokumen kerjasama antar daerah di lingkup MPU. Ada lagi Bapak Ibu sekalian? Ya silakan Pak. Monggo Pak Jawa Barat. Pak Denny ya? Nun. Monggo. Enggak Pak, udah cukup. Oh sudah cukup. Dengan eksekusinya. Alhamdulillah. Jadi tunggu ya Pak. Eksekusinya. Jadi kita nggak terlalu banyak gerakan gitu karena sekarang COVID mengajarkan kita untuk hemat gerakan Pak. Dari DKI sudah ya tadi ya, sudah ya. DKI sudah, terus dari saya Lampung saya tadi belum nih. Lampung saya belum dengar Lampung. Banten sudah, DKI sudah, jadi 9 sudah bicara. NTT yang belum. Silakan NTT. Apakah hadir? Ya. Jadi kesimpulannya untuk hari ini walaupun belum berwujud dokumen rencana aksi, kita masih menunggu sampai hari Jumat pagi ya. Apakah itu ada atau tidak ya nggak apa-apa gitu. Jadi satu juga nggak masalah. Yang penting kita ada rencana aksi. Saya pikir lebih dari satu karena di masing-masing provinsi sudah ada kerjasama walaupun cuma bilateral, trilateral gitu ya. Nah, itu bisa dimasukkan ke dalam rencana aksi di 2023. Kenapa kita masukkan? Maksudnya supaya ini menjadi atensi dari pimpinan gitu loh. Jadi kalau misalkan ini ternyata di MPU sudah didaftarkan, nah itu barangkali bisa menjadi atensi pimpinan lebih gerak lagi gitu. Demikian Bapak Ibu sekalian, masih ada yang mau menyampaikan sebelum saya tutup? Jadi linknya ini sampai dengan hari Jumat ya Bapak Ibu sekalian. Jadi walaupun slotnya yang dijadwalkan di hari ini, tapi bukan berarti Bapak Ibu nggak bisa diskusi gitu. Silakan. Ada yang mau disampaikan sebelum saya dengan izin Bapak Ibu sekalian saya tutup. Ya. Silakan. Kalau tidak ada, boleh nggak kita berfoto dulu sebentar, supaya ini jadi dokumen bahwa telah hadir Silakan Bapak Ibu menampilkan, ya. Siap. Saya masih manual, jadi saya foto aja. Saya foto saja. Ya. Operator bisa bantu foto. Halo operator. Iya, halo. Ya, silakan Mas coba dibantu dokumentasinya ya. Diberi abal-abal sudah? Iya, saya hitung sampai 3 ya Pak. Siap. Ibu-ibu yang lain, Bapak Ibu tolong tampilkan foto-fotonya. Nah, nanti kita bisa masuk ke TV kan. Ya, ada lagi dari Ibu Dia, Ibu Kiki, berkenan tampil. Baik, silakan operator
Beri apa-apa?